Oke, selamat pagi. Semua sudah lengkap ya? Ada saya absen dulu. Dengar semua? Hadir, Bu. Kita, Hadir, Bu. Indra. Indra? Umara? Hadir, Bu. Hadir. Andini? Hadir, Bu. Erina? Hadir, Bu. Oke, Indra ada ya. Silahkan mulai. Saya stop video saya. Silahkan share screen. Oke. Bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan proyek SPF yang berjudul pemurnian air limbah batik menggunakan metode elektrokoagulasi dengan logam aluminium atau AL dan filtrasi dengan kertas saring yang terdiri atas 5 orang, yaitu Indra Dinata, Brikita Ilsebes, Kumaradina Setiawan, Sherina Saskia Putri, dan Andini Putri Novianti. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kumara Dimas. Ini saya akan menjelaskan pendahuluan, yaitu dari proyek kita, yaitu di sini ada elektrokoagulasi merupakan suatu proses koagulasi menggunakan arus listrik searah melalui peristiwa elektrokimia, yaitu gejala dekomposisi elektrolit. Yang kedua, elektrodanya dapat terbuat dari aluminium. Pada permukaan elektroda positif atau anoda terjadi reaksi Al menjadi produk Al3+ plus 3 elektron min. Sekitar elektroda Al3+ plus 3 OH menjadi AlOH3. Pada permukaan elektroda negatif atau katoda terjadi reaksi Al3+ plus 3 elektron menjadi Al dan 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Selanjutnya yang akan dijelaskan tujuannya yaitu oleh Sherina Saskia Putri. Tujuan dari proyek kami yaitu satu menentukan pengaruh lamanya proses elektrokoagulasi terhadap air limbah dengan daya listrik konstan 10 watt. 2. Menentukan perubahan warna air limbah yang terjadi setelah proses elektrokoagulasi dan penyaringan. Selanjutnya, metodologi akan dijelaskan oleh Brikita. Baiklah, metodologi pada proyek kami yaitu terdiri dari alat plastik atau gelas kimia 250 ml, jepit buaya merah dan hitam, kaleng bekas minuman atau sumber logam Al, adaptor atau wall charger 2A atau sumber arus listrik DC, gunting, amplas, kabel USB 2.0, kertas saring, corong plastik, lakban hitam, dan bahan yang terdiri dari pewarna batik atau Remazol blue dan air.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Untuk persiapan materialnya, pertama kita lakukan pemotongan dan penghalusan menggunakan amplas kaleng minuman bekas. Terus yang kedua kita lakukan pengikisan kabel, terus yang tersambung dengan jepit buaya dan dihubungkan dengan kabel USB 2.0 menggunakan lakban hitam. Terus yang ketiga adalah pelarutan Remazol Blue dengan 900 ml air. Proses elektrokoagulasinya kita menggunakan elektroda AL, di mana elektroda AL itu kita sambungkan dengan jepit buaya hitam dan merah, dan ini yang udah kita lihat sebelumnya alatnya, jadi langsung masukin ke adapter atau kepala charger dari HP, terus masukin ke steker listrik. Setelah itu ditunggu, dan kalau proses elektrokoagulasinya berhasil, itu dia akan muncul gelembung seperti gambar. Kemudian setelah itu kita lakukan filtrasi atau penyaringan dengan menggunakan kertas saring. Dan hasil akhirnya bisa dilihat di posisi sebelah kanan slide. Baiklah, sekian dari proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Boleh besarkan atau boleh kembali ke slide berapa tuh? Nggak ada halamannya. Ke slide metodologi tadi. Tadi saya dengar ada kata 10 watt ya? Iya, Bu. 10 watt itu untuk? Itu apa namanya, spesifikasi dari kepala charger yang kita pakai, Bu. Oke, ini udah sampai di mana hasilnya? Coba balik ke hasil. Ini udah sampai, coba ya, ini sampai sini atau gimana nih? Iya, Bu, cuma sampai situ doang, karena sebenarnya kita waktu itu mau ngelakuin sekali lagi sih, cuma karena bahannya nggak ada, terus juga lagi kayak gini kondisinya, jadi ya segitu aja, Bu, yang bisa kita tampilin, Bu. Ini nggak ada, kan saya bilang kalau nggak ada mungkin bisa ambil dari tempat lain kan. Jadi nggak harus di laporan. Jadi di dalam slide mungkin ambil punyanya orang lain, terus ditambah di dalam slide. Ini kan kalau misalnya sudah sampai mana nih? 1, 2, 3, kemudian prosesnya sampai mana? Sebenarnya yang paling kanan itu udah hasil akhir kita, Bu. Tapi ini memang warnanya emang nggak bening. Cuman udah apa namanya, udah lebih baik dibanding dengan sebelumnya gitu, Bu. Kalau sebelumnya itu warnanya ya bisa dilihat itu gambar nomor 3 tuh pekat banget, Bu, yang belakang itu. Terus udah gitu juga. Coba besarin slide-nya. Bawa kursor ke slide. Nah. Full screen aja. Ini nih. Nah, full screen. Kemudian taruh kursor di tengah, besarin lagi. Ya. Ya, oke. Geser ke kiri. Oke, jadi ini 1, 2, 3, ke kiri. Sini. Saya mau lihat gambar yang 3. Naik ke atas. Ke bawah maksud saya. Ketiga, gambar ketiga. Oke, berarti sampelnya pakai Remazol Blue. Di sini tidak ada konsentrasi-konsentrasiannya. Nggak ada, Bu. Berapa gram Remazolnya? Nggak diukur juga? Nggak dihitung juga. Pokoknya kemasan yang dijual di pasaran itu langsung kita lakukan dengan air, Bu. Tapi tidak ditimbang atau diukur berapa mili gitu? Berapa Remazolnya?
Enggak. Oke, geser lagi agak ke kiri, geser ke sini. Kemudian ini elektroda AL-nya, oke, ke kiri lagi, ke kiri, ke sini lagi. Nah, ini pengerjaan sendiri kan, maksudnya bukan punya orang lain kan? Bukan, Bu, punya kelompok kami, Bu. Jadi maksud saya itu seperti di laporan. Jadi kalau tidak selesai, ini kalau sudah selesai kan, tapi belum teranalisis kan, nah itu dilengkapi dengan data dari penunjang dari paper-paper yang dicari itu. Nah, kalau kayak gini 5 menit sudah selesai. Oke. Naik lagi, berarti ini di sumber arus dari kemudian yang kuning ini apa? Larutan pewarnanya. Mana, Bu? Ya, yang gambarnya atau koagulasinya? Nah, ini harusnya dijelaskan baik-baik dong. Ini apa? Yang mana katoda? Yang mana anoda? Kemudian ini larutan Iya, pewarna. Kemudian tadi yang tadinya warna biru, nah ada proses apa di situ? Tapi ini agak salah ya karena tidak ada volume tidak ada, kemudian misalnya konsentrasi dari larutan pekat kita anggap larutan pekat itu larutan asal berapa mili kah? Tidaknya diukur walaupun mungkin waktu itu kesannya cuma trial, jadi diukur jadi ditahu larutan pekat diambil berapa. Oke, jadi ya, yang mana yang coba tunjuk siapa mau jelaskan ini? Yang ini. Bagaimana caranya mau dihitung kalau konsentrasi awal juga nggak ditahu nih? Bu, sebenarnya ini memang kita cuman ini ya, cuman kualitatif doang, Bu. Jadi bukan yang ada hitungannya, Bu. Kita cuma ngeliat perubahan warnanya aja, Bu. Oke, saya paham. Tapi pada saat mengambil dari larutan pekat itu kan setidaknya diukur, bukan asal ambil kan. Jadi ditahu, misalnya saya pakai 1 mili larutan pekat Tremasol Blue yang saya dapat dari pasar itu hasilnya seperti apa, 2 mili. Kemudian plat aluminanya ditimbang atau tidak? Enggak, Bu. Nah, itu juga kan lama-lama kan habis kan. Nah, lama-lama habis, nah bagaimana, walaupun di sini tidak, itu kan standar prosedur kalau orang masuk lab. Jadi semua apa-apa yang kita kerjakan diukur. Walaupun kita targetnya kualitatif, tapi kita harus tahu misalnya larutan yang saya pakai itu dari larutan pekat, walaupun yang seperti saya sebutkan tadi, larutan pekat itu kita nggak pernah tahu konsentrasinya berapa. Gitu. Jadi kalau walaupun trial, biasanya kita akan catat berapa volumenya. Ini aja, nanti kalau ditanya berapa AL yang sudah terkikis, nggak tahu juga kan, nggak ada datanya kan. Jadi orientasi boleh ke kualitatif warna, tapi ini semua data pendukung. Walaupun sebenarnya mungkin ini kalau mau dibilang ini sudah setengah berhasil ya, karena warnanya udah berubah walaupun belum jernih. Tapi karena ini minim, ya ini nggak bisa dikasih tahu betul enggak ini endapan hasilnya ada, tapi berapa banyak endapannya nggak ditimbang juga kan, padahal satu prosedur. Dan kali kalau mau trial pun itu memang harus dicatat, mau jelek kah, mau tidak berhasil, itu volumenya diukur, plat aluminanya itu ditimbang, kemudian waktunya dicatat. Ada yang catat waktu enggak? Ada, Bu. Parameter apa saja kalau di elektrokoagulasi? Coba sebut. Waktu, terus arus sama udah kayak waktu sama arus sama tegangan doang, Bu. Waktu arus, masa yang elektroda anoda katodanya ini juga harus ditahu kan. Konsentrasi jangan lupa. Gimana mau keluar kalau konsentrasi yang pertama nggak ditahu kan. Nah, maksud saya seperti itu ya. Jadi ini
kalaupun ini udah selesai, ini harus dijelaskan lebih lengkap yang mana bertindak sebagai. Coba balik ke slide sebelumnya. Ada metodenya kan. Ini yang lain jawab juga ya, jangan cuma Indra yang menjawab ya. Kecilkan, mundur. Coba. Kalau kayak gini, 3 menit selesai. Slide yang mana tuh yang ada metodologi? Ada di sini. Lagi, mundur lagi. Yang sebelumnya ada yang proses apa? Ini doang. Oke, ini coba boleh terangkan salah satu selain Indra. Tadi Indra udah banyak bicara. Coba siapa yang mau jawab nih? Silakan, selain Indra. Saya, Bu. Oke. Jadi di sini kita pakai metode elektrokoagulasi sebelumnya karena metode elektrokoagulasi sendiri itu dia ini bisa dibilang sedang bergengsi karena dia itu simple, cuman dia itu efektif. Nah, dia itu berdasarkan electrochemical dissolution yang dia itu tuh dalam bahasanya itu mengkorbankan elektroda metal. Jadi nanti kan AL-nya itu akan terkikis. Jadi saat AL-nya itu sudah habis, harus diganti. Sama halnya kayak yang kelompok kami waktu trial itu, setelah kira-kira 2 jam atau 3 jam, AL-nya itu sudah habis. Kami tahunya itu dari larutannya itu berhenti berbusa, nggak ada lagi busanya. Nah, terusnya lalu perbedaan pada elektrokoagulasi ini prosesnya itu meng-apply arus listrik. Nah, bagaimana agar koagulannya itu terbentuk yang dapat meremove endapan warnanya itu dengan perbedaan potensial elektriknya. Makanya saat elektrokoagulasi ini prosesnya berjalan, akan terlihat busa dan di larutannya itu bakalan ada partikel-partikel koloid yang dia itu menggumpal. Seperti itu. Oke, sekarang apa hubungannya? Tadi udah dijelaskan, nanti logam aluminiumnya terkikis, membentuk endapan atau membentuk koloid. Nah, sekarang apa hubungannya dengan pewarnanya? Ada interaksinya terjadi di mana?
Karena yang dihasilkan kan bukan cuma aluminium yang terkikis kan, tapi mungkin warna, kalau tidak salah lihat tadi, warna birunya terikat pada endapan dari aluminium itu kan, yang jadinya Al3+. Nah, ini bagaimana interaksi antara pewarna itu yang dalam hal ini adalah Remasol Blue terhadap Al3+ yang mengendap tadi. Ada nggak penjelasannya? Kalau ini kan cuma reaksi air saja kan. Ada yang mau jawab? Nggak ada, kalau nggak ada nanti taruh di laporannya. Karena ya namanya pewarna harusnya tadi pasti ada interaksi. Nah, kenapa dia mengikat itu harusnya ditambahkan informasi. Karena saya koreksi ya, elektrokoagulasi ini bukan proses baru. Jadi sejak zaman dahulu kala ini udah dibuat ya. Jadi ini karena kegunaannya sangat luas, jadi bukan merupakan hal baru. Ya mungkin trendingnya makin lama makin meningkat, seperti misalnya aplikasi dari pewarna itu bisa menjadi misalnya kalau kalian belajar energi elektrokimia terapan, itu bisa menjadi polar photocell, jadi bisa menjadi salah satu media untuk mengantarkan arus listrik. Nah, tapi dengan ini harusnya di sini dijelaskan hubungan antara, pertama, jadi harus tambah teori yang banyak tentang bagaimana mekanisme pewarna itu. Pewarna itu anorganik atau organik? Yang ditulis di situ Remasol Blue. Di sini juga tidak dituliskan strukturnya. Organik, Bu. Nah, organik. Nah, gugus mana yang berperan ketika bereaksi dengan misalnya dengan Al3+, karena setahu saya Remasol Blue itu strukturnya besar. Nah, harusnya dijelaskan. Walaupun mungkin datanya minim kayak tadi, cuma ada kualitatif, itu dijelaskan mekanisme, jadi kelihatannya reaksi yang terjadi itu mungkin karena ini, pertama adalah elektrokoagulasi, kedua adalah bagaimana hubungan antara gugus fungsi ataupun struktur besar dari Remasol Blue itu terhadap terbentuknya endapan. Mungkin karena pewarna sendiri itu ada yang dication dan ada dianion, jadi ada yang sifatnya mempunyai muatan positif dan ada yang mempunyai muatan negatif. Nah, itu sampai di mana belajar Remasol Blue-nya. Selain dari pemisahan yang umum, ini pemisahan yang umum kan gampang. Nanti setelah ini kan dapat koagulasinya disaring kan, kemudian larutannya jernih selesai kan, tapi di belakang itu mekanisme apa yang terjadi selain dari ini kan, ini cuma air biasa, tapi tidak terlihat ada gugus fungsi tertentu ataupun misalnya peran dari Remasol Blue kenapa bisa tertarik pada saat reaksi redoks di dalam sistem elektrokoagulasi yang dipunya itu berlangsung. Itu harus ditambahin, makanya kalau tidak lengkap banyakin teorinya, jadi walaupun minim teorinya itu bisa dipercaya. Kemudian satu lagi, ini ada citation ini seharusnya ditunjukkan ada referensinya enggak? Oh iya Bu, maaf. Sebenarnya waktu itu ada referensinya di belakang, cuma karena saya baru baca lagi harus 5 slide, jadi kita hilang aja referensinya, Bu. Oke. Tapi 5 slide bukan berarti singkat, terus tadi harusnya kan bisa dikombinasikan pendahuluan dengan, coba balik ke depannya lagi. Ataupun kasih kecil saja. Siapa yang pegang slide ini? Kecilin, saya mau lihat overall-nya, outline-nya gimana. Coba balik. Oke, kecilin, buka ke sini. Oke, ini ada judul. Ini ada pendahuluan. Pendahuluannya itu nggak usah panjang-panjang. Semua kan kalian sudah belajar elektrokoagulasi kan? Di kimia dasar juga sudah belajar kan? Nah, harusnya itu metodologinya mungkin bisa diperkecil, kemudian nanti ada hasil di sini. Nah, ini tinjauan dasarnya itu banyak-banyakin.
Nah, referensi kayak tadi 1, 2, satunya itu bisa ditulis di sini, 2 balik. Di di slide nih. Nah, ini kan ada 1, 2 kan. Nah, coba besarkan. Nah, satunya bisa ditulis kecil-kecil di sini, jangan sebesar huruf ini. Nah, di kakinya ini tulis 1 itu apa, 2 itu apa. Jadi ini kan ditahu satunya ambil dari mana, 2 dari mana. Oke, saya tidak mau lama-lama karena kalian punya pulsa nanti jalan. Ada pertanyaan tidak? Jadi tambah ya. Harusnya tadi ini tidak usah terlalu banyak. Teorinya yang di depan tadi itu orang semua sudah. Bu, halo. Halo. Ya. Semisal dilaporkan dilaporkan saya kami udah cukup dengan 5 paper gitu. Itu apakah wajib dicari 3 paper per anggota gitu, Bu? Kemarin siapa sih wakil itu kan saya mintanya 1 orang cari 3 paper dalam satu kelompok. Kenapa cuma 5? Ini salah informasi pasti nih. Bukan, Bu, itu kita tetap cari, cuman yang dimasukin di laporan cuma 5 kan, atau enggak cuma 6 gitu, karena menurut kami itu isinya hampir sama semua, Bu, tiap paper itu. Jadi buat apa banyak-banyak gitu, kalau ada yang sedikit aja udah bisa gitu, Bu. Nggak boleh, itu tiap paper nggak boleh, pasti nggak ada yang sama. Kalau sama itu berarti bukan paper dong. Itu harus dimasukin karena tugas tiap orang itu adalah mencari 3 paper, dan 3 paper itu, masing-masing orang harus mengumpulkan 3 paper, dan semua paper itu harusnya masuk ke dalam laporan, bukan cuma mencari. Itu maksudnya. Kalau dibilang hampir sama, ya hampir sama, tapi tidak sama pasti. Karena kalau sama itu berarti plagiat dong. Jadi masukkan saja, mungkin saja dia coba aluminium, tapi variasi waktu. Kemudian mungkin aluminiumnya kayak misalnya aluminium bekas. Nah, aluminium bekasnya apa dulu? Mungkin pakai tin, mungkin pakai sisa apa gitu. Pasti berbeda. Kalau sama itu pasti plagiat kan. Ini nggak mungkin. Masukin saja. Kalau tidak nanti kalian cuma habis membaca 3 kemudian menyimpulkan sama, dan 3 aja dimasukin, jangan. Karena satu sudah minim apa nih? Minim waktu untuk mengerjakan, tidak selesai dalam artian, nah itu harus dibalas dengan baca jurnal yang kalian bisa lihat, oh walaupun dia metodenya elektrokoagulasi, pasti ada hal yang berbeda. Nggak mungkin sama, kalau sama itu pasti udah nggak dipublish. Oke, jelas. Terus, Bu, laporannya pakai Indonesia atau pakai Inggris, Bu, atau boleh Inggris gitu, Bu? Kalau yang ditanya Indra kemarin saya belum bisa simpulkannya, soalnya kalau misalnya diringankan lagi nanti kenapa terus nanti kalau misalnya tidak semua mampu bahasa Inggris ya nanti, pernah saya pakai aturan kayak gitu tapi nanti saya lihat lagi perlu nggak ya saya tambahin atau enggak. Ya. Jadi boleh dalam Indonesia, boleh dalam Inggris, Bu? Kalau bolehnya silahkan, tapi kalau misalnya dapat nilai lebih ntar perhitungkan karena saya udah buat rubrik dan selesai gitu loh. Ntar rubrikku harus ditambah lagi soalnya nilainya udah koplok. Jadi saya udah bikin nilai besarnya presentasi, kemudian laporan, ada 3 komponen presentasi, laporan dengan paper. Paper itu cuma paling kecil karena kalian mengumpulkan, kemudian mungkin membacanya pun sedikit. Jadi 10%. Kemudian presentasi itu 50, laporan itu 40. Itu. Nah, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris silahkan, bebas. Oke, Bu. Oke. Ada lagi, ini udah 30 menit, biar pulsa kalian enggak. Oke, nanti jangan lupa share. Kemarin ada enggak informasi yang enggak lengkap lagi? Bu, itu kan di Google Sheet-nya yang Ibu bikin itu, ada tulisan LI review ya, itu maksudnya literatur review itu kita cantumin di laporan atau kita cuma ngambil teori doang kayak kita ngutip-ngutip gitu, Bu, terus masukin di referensi belakang, Bu? Udah lihat template-nya enggak? Udah, Bu. Nah, di dalam template laporan ada apa aja?
Sama seperti Ada kayak biasa laporan praktikum, Bu. Nah, literatur review berarti di bab 2 kan? Di bab 1 kan? Bab 1 tuh bab 2. Di pendahuluan bab 1, Bu. Terus bab 2-nya tujuan katanya kalau di template, Bu. Serius tujuan doang? Objektif. Terus udah gitu bab 3-nya metodologi. Sebentar. Ya, berarti saya share ya. Saya share screen. Nah, di introduction ini ditulis panjang-panjang tentang literatur review. Oke. Introduction, objektif, metodologi, kemudian 4 result. Nah, kalaupun misalnya belum punya hasil, nah di sini lengkapi, tambahkan dari data ataupun mungkin hasil, kalau kan ada yang sama sekali belum kerjakan kan, mungkin ambil hasil pengamatan kemudian diskusinya panjang. Kalau misalnya kasusnya seperti itu, karena ada yang tidak punya hasil sama sekali dan belum mengerjakan. Kemudian perhitungan kalau ada, kemudian nah di bagian diskusinya itu perpanjang. Jadi kalau literatur review, nah taruh di dalam introduction, seperti itu. Ada lagi. Literatur review itu berupa apa namanya? Berupa literatur yang kita baca atau tentang ini kayak misalnya kenapa pakai elektrokoagulasi, kenapa pakai AL gitu, Bu. Itu yang mana bener, Bu? Soalnya kemarin Gung bilang kayak gitu, Bu. Nah, literatur review-nya itu ambil, jadi misalnya nih kayak elektrokoagulasi, kalian kan ada paper kan yang dicari, misalnya satu anak 3 paper kan, berarti 15 paper kan. Nah, sebentar. Oke, 15 paper. Nah, 15 paper itu masukkan ke dalam introduction. Oh, begitu. Jadi selain teori dasar, misalnya kan kalian baca dari misalnya entahlah Brady, entahlah Scoop, entahlah buku apapun yang teori dasar tentang elektrokoagulasi, itu kan wajib dimasukkan juga. Jadi bukan berarti saya cuma melihat dari 15, karena kalau mencari di dalam 15 itu kan kalau cuma teori dasar, misalnya anoda itu apa, katoda itu apa, mungkin tidak ada di situ ya, karena itu terlalu dasar. Nah, sedangkan kita kan, nah apa gunanya paper dicari kalau nggak dimasukkan dalam laporan? Jadi masukkan ke dalam laporan. Misalnya si ini mengerjakan logamnya, metode elektrokoagulasi, menggunakan logam ini untuk misalnya bukan apa. Nah, dia memperoleh hasil segini, ataupun hasilnya itu dibawa di diskusi di bagian nomor 4 tadi ya, kalau nggak salah ya. Ya, di 4 tadi. Kalau misalnya pakai waktu segini, logamnya konsentrasinya segini, larutan ionnya itu berapa, hasil yang diperoleh segini, kemudian penampilannya seperti apa misalnya. Gitu. Jadi bukan berarti disuruh cari kemudian disuruh kumpul doang, tidak, tapi itu dimasukkan dalam laporan karena melengkapi. Itu. Ada lagi. Ada lagi. Metodologi sedapat mungkin itu jelas ya. Jadi kalau sudah kayak punyanya kelompok 6 ini sudah jalan sebenarnya. Nah, itu jelaskan sejelas-jelasnya. Misalnya kan kalian pakai Remosol dulu, bisa saja papernya bukan cuma elektrokoagulasi.
mungkin Remasol Blue, tapi tekniknya pakai teknik yang lain. Tapi larutan utama yang dipakai adalah Remasol Blue. Nah, peranan Remasol Blue dalam proses elektrokoagulasi atau mungkin proses elektrokimia itu seperti apa? Itu bisa juga jadi referensi paper. Jadi tidak mutlak elektrokoagulasi saya harus cari paper elektrokoagulasi semua, tidak. Gitu. Jadi mendukung teori-teori yang diperlukan pada saat pembahasan. Itu. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Udah Bu, cukup Bu. Oke, semua ada nggak ditanya Andi nih? Udah cukup, Bu, udah. Sherina? Cukup, Bu. Oke, kalau nggak ada saya tutup supaya kalian juga tidak berlama-lama. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu.